Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kita baca reading lagi hari ini. Yang mau berdoa silahkan berdoa dulu ya. Kita awali semua pembacaan dengan berdoa supaya hasilnya lebih enak dan adem ya. Terus please ya. Biar kita selalu berpikir positif dari setiap bacaan yang muncul di beranda kalian ya. Oke. Hari ini temanya di saat sedang cinta-cintanya. Ya, kamu ke dia, dia ke kamu. Tapi ada sesuatu yang membuat kalian terpisah. Ya, tiba-tiba mendadak datangnya gitu. Oke. Di saat cinta-cintanya dan tiba-tiba terpisah mendadak. Oke, kita lihat dulu apa yang dia rasakan ya saat berpisah atau tidak sengaja berpisah denganmu. Ya, karena ada sesuatu gitu ya harus berpisah. Apa yang dia rasakan? Oke. Oke, apa yang dia rasakan? Aku udah dapet kartunya ada 5 ya teman-teman ya. Apa yang dia rasakan? Aku ngelihatnya di sini ada Knight of Swords ya. Knight of Swords. Apa yang dia rasakan? Dia marah loh ya, dia marah. Ada perasaan emosi karena tiba-tiba aja kamu mungkin pergi dari dia tanpa, atau mungkin kamu ngomong ngedadak untuk berpisah gitu kan. Ini yang dia rasain ya. Apa ya, kayak perasaan impulsif gitu ya. Ya seperti itu yang dia rasakan. Terus Ten of Swords, ngerasa playing victim gitu ya, ngerasa kalau kamu sebenarnya yang banyak memberikan rasa sakit ke dia gitu. Kamu yang sebenarnya banyak memberikan luka gitu dari setiap perjalanan dari awal hingga akhir, padahal sebenarnya lagi cinta-cintanya gitu Kak, dia ke kamu dan kamu juga ke dia. Tetapi di sini mungkin dia nggak tahu perasaan kamu ya. Dia hanya memakai perasaannya dia saja tanpa mengetahui perasaan kamu. Ya, dia akan playing victim, impulsif pasti udah pasti gitu ya. Terus juga apa ya, kayak trauma aja gitu. Ngerasa hati saat ini dia kayak kaget gitu. Kayak kaget tiba-tiba kayak disambar geledek, ada berita atau mungkin ada keputusan yang dia sebenarnya belum siap gitu. Dari mungkin dia baru bangun tidur atau dia lihat handphonenya tiba-tiba ada kabar keputusan yang mendadak gila. Mendadak bikin dia jadi kayak lunglai lemas tubuhnya ya, karena kamu harus pergi ninggalin dia secara mungkin selama ini kamu juga nahan rasa sakit tapi tidak pernah, mungkin dia ngerasa dia juga banyak salah, tetapi di sini kamu tidak pernah mengatakan banyak hal tentang rasa sakit itu kepada dia, dan hanya dia yang selalu memberitahu bahwa dia begini, bahwa dia begitu ya. Kamu selalu mengalah, kamu selalu memberikan keutamaan, memberikan sesuatu yang lebih dia sukai dulu dibandingkan apa yang menjadi kesenangan atau keinginan kamu. Tetapi pada ujung-ujungnya saat kamu sudah mulai kelelahan dengan dia dan kamu memutuskan untuk pergi, dan dadakan gitu ya perginya karena kamu udah bener-bener rasanya kecewa berat gitu dengan sikapnya, tapi dia ngerasa nggak pernah ngerasa salah, ya dia playing victim sama kamu ya. Dan tubuhnya lemas gitu, udah pasti kayak nggak bertulang. Gimana sih kalau orang kaget nerima kabar
orang dia masih cinta-cintanya dan ngerasa nggak bakalan kamu pergi ninggalin dia gitu, nggak bakalan kamu berani untuk melakukan hal tersebut. Jadi dia emosi ya, dia lemes, terus plus kayak ngeluarin perasaan emosi tapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Ada The High Prince ya, aku ngelihatnya dia seperti dia percaya bahwa ada sesuatu yang kamu rahasiakan itu ya. Dia tetap berpikiran buruk ke kamu. Tapi dia juga di saat begitu juga dia bicara bahwa kamu melakukan hal itu karena kamu sangat mencintai dia dan kamu sebenarnya hanya bercanda gitu ya. Gak mungkin gitu kalau kamu itu bener-bener kayak bener-bener ninggalin dia tuh, dia nggak percaya gitu ya. Masih di apa ya, di pikiran dia kamu masih kayak bercanda, kayak cuman ngancem doang gitu ya. Nanti juga kamu datang lagi ya. Setelah itu dia apa ya, kan lemes badannya, terus dia bilang paling ngancem doang, nanti juga dia balik lagi. Makanya dia bisa bangkit lagi ya. Dia bisa bangkit lagi. Ada fake of coins, kayak dia ngerasa masih kuat karena dia yakin banget ya, dia yakin banget kamu ini nggak kemana-mana gitu loh, kamu ini nggak bakal ninggalin dia. Makanya di saat dia kaget dan kayak nggak tenaga, terus tiba-tiba dia terpikir aja nggak mungkin, paling cuman ngancem, dan akhirnya tenaganya mulai pulih dan dia mulai kayak strong lagi karena dia ngerasa kamu nggak bakal mungkin ya ninggalin dia, dan tanpa dia kamu nggak mungkin bisa berbuat apa-apa. Itu dia masih berpikiran kayak gitu ya guys ya. Dan lama mungkin ya, bener-bener dia ngerasain ya dalam satu hari berbagai rasa yang dia alami gitu dalam hatinya. Dia juga ngerasa apa ya, innocent aja gitu ya, ngerasa nostalgia lagi, inget tentang hal-hal yang pernah kalian lakukan, yang dulu-dulu ngerasa kamu tuh kayak apa ya, kenangannya tuh nggak bisa dilupain gitu dari pikirannya, dari perasaannya dia. Rasa di dalam hatinya tuh masih kerasa banget gimana waktu masih ada kamu atau mungkin sedang dekat dengan kamu, dia masih ngerasain hal itu ya. Ya masih nostalgia aja, nggak ngelupain apa yang kalian pernah alami, pernah lakukan belum lama ini atau sudah lama-lama. Atau mungkin aku melihat kalau dari Six of Cups ini, kamu tuh sering banyak disakiti, tapi sebelum kamu banyak disakiti ini, kamu dulunya adalah dua sejoli atau pasangan yang romantis, pasangan yang selalu seia sekata, dan tiba-tiba ya setiap pasangan atau setiap orang memiliki hubungan pasti ya, entah itu suami istri atau mungkin orang berpacaran, pasti ada ujiannya. Bedanya aja kalau orang yang sudah menikah mungkin lebih strong, lebih kuat gitu ya, karena memang setelah terikat hubungan resmi dan dokumen, mana mungkin dengan mudah untuk melepas gitu kan, mungkin gitu. Tapi kalau untuk yang pacaran kan mungkin bisa langsung ditinggal, dan kepercayaan itu selalu banyak orang yang ngerasa takut ya kalau pacaran itu. Banyak kan orang tuh apa ya, trauma aja karena gampang banget buat ninggalin. Dan di sini dia keinget kamu terus ya, dia ngerasa kamu ya masih istimewa dalam hatinya. Dia nggak bisa ngelupain kamu, nggak bisa pergi dari pikiran dia ya, otomatis dong gitu. Kamu kan yang paling dia percaya saat ini. Oke, kita lihat lagi. Dia bakal gimana sih gitu, dia bakal gimana sih ya, dia bakal ngelakuin apa sih setelah kamu benar-benar pergi ninggalin dia ya. Oke, ada Seven of Cups, Five of Wands,
Oke, aku keluar banyak sekali ya teman-teman ya, tapi kita bacain aja, sayang sayang ya. Oke, reaksi apa sih yang dia lakuin setelah, kan ini dia tadi ngerasain kayak gini ya, tahu-tahu dadakan kamu ninggalin dia karena udah ngerasa kamu nggak tahan juga selama ini ke dia, gimana dia memperlakukan kamu seperti apa, lalu dia ngerasa masih kayak nggak emosi, iya ya, ngerasa dia di apa, maaf ya, ngerasa dia tidak dihormati, iya, ngerasa dia seperti tertuduh, iya, terus ngerasa dia ini korban, iya, akhirnya dia tahu kayaknya ini cuman perasaan dia tuh kayak kamu cuman menggertak atau ngancem doang supaya dia lebih mesra, lebih baik lagi sama kamu. Namun tiba-tiba dia ngemikirnya bahwa kamu tuh nggak mungkin pergi dari dia, makanya dia mulai rileks lagi tubuhnya dengan hal seperti itu, menenangkan jiwanya dia dengan apa ya, mengingat nostalgia dengan kamu ya, terus juga mengingat-ingat apa yang sudah pernah kalian kemana gimana gitu ya teman-teman ya. Jadi dia kayak ya nggak mungkin dengan hal-hal atau kenangan-kenangan yang sudah kalian buat itu kamu juga ngelupain dia dengan mudah, itu nggak mungkin, itu menurut perasaannya dia ya. Di sini ada Knight of Wands ya. Dia mencoba percaya diri bahwasannya dia yakin banget kamu akan kembali kepada dia. Dia yakin banget bahwa kamu nanti bakal ngehubungin dia lagi. Ya. Ngerasanya dia seperti itu, aku lihat dari kartunya ya. Knight of Wands. Itu perasaannya dia. Pasti kamu bakal balik lagi. Pasti kamu gak bakal jauh-jauh dan gak bakal bisa apa ya, sempurna hidupnya tanpa dia. Dia punya kepercayaan diri yang luar biasa ya. Oke, lanjut untuk reaksinya ya, setelah dia benar-benar tahu kamu betul-betul hilang dari dia. Apa yang dia lakukan? Five of Wands. Ini dia emosi loh ya. Semua orang digalakin sama dia, semua orang kayak diajak duel. Jadi dia nggak bisa bersikap ramah, nggak bisa bersikap tenang, kayak mungkin seharian dia marah-marah gitu, emosi, hatinya bener-bener panas ya, hatinya berapi-api ya, pokoknya dia menimbulkan banyak di sekitarnya itu kayak berantakan gitu. Mungkin dia banting barang atau dia diajak ngobrol orang lain terus emosi, akhirnya orang lain nggak terima terus marahan atau bertengkar ya. Ada Seven of Cups. Dia masih menerka-nerka, masih mikir, belum benar-benar bisa ingin melakukan apa. Tapi di sini aku lihat dia kayak bikin planning ya. Oke, aku mau ngapain nih? Aku harus gimana nih? Kayak gitu. Ada Two of Cups. Ya karena dia masih mencintai kamu ya, dia masih ngebutuhin kamu, dia masih pingin kamu tetap sama dia, berada di dekat dia, dia belum bisa melepas kamu. Reaksinya bener-bener bikin dia kayak dia takut banget sendirian, dia nggak bisa apa-apa tanpa kamu. Dia juga ngerasain kayak gitu guys ya. Terus ada Ten of Wands ya, ada Ten of Wands. Tiba-tiba saja perasaannya langsung berat, sesak dadanya, lemes tubuhnya ya, kayak tahu-tahu dia punya beban sedunia gitu, ngerasain berat banget hari itu dimana kamu mengatakan dan ditunggu-tunggu ternyata tidak kunjung berkomunikasi, tidak kunjung memberikan apa ya, ya seperti biasa kamu lakukan kepada dia. Biasa kan kamu ceria, walaupun kamu pergi tapi kamu tetap kembali lagi. Berkali-kali kamu ingin pergi ninggalin dia, pasti kembali lagi. Dan ini sudah hampir 10 hari gitu ya kamu pergi, dan di sini kayak beban dia tuh lama-lama kok bertambah, nggak bisa ngelupain kamu, bukannya berkurang malah terus bertambah, terus berdatangan, akhirnya penuh ya, dia berat, jadi badannya kayak sakit karena sering apa ya, kayak beban di hati itu kalau dalam kenyataannya bisa jadi penyakit ya, akhirnya tubuh itu kayak sering sakit badan gitu karena di sini kurang tidur gitu ya, terus juga kayak ngelakuin apa aja nggak enak
karena hatinya panas. Ada Page of Swords, pingin ngebales kamu, itu yang aku lihat di sini ya. Yang reaksinya apa? Dia pingin ngebales kamu. Dia mikirnya jahat sama kamu, dia mikirnya jahat, kamu mau diapa-apain sama dia ya gitu. Dia mau awas tuh nanti aku bikin sesuatu yang bikin kamu menderita, karena dia ngerasa ini loh ya teman-teman, hatinya bener-bener panas membara dan kesel minta ampun. Ada Five of Wands soalnya di sini ya, energinya merah ya, orange gitu, marah dia. Ada Five of Cups dan juga tiba-tiba dia bercampur aduk rasa kesedihan ya, membuang semua kenangan-kenangan yang pernah dia ngerasa kamu nggak akan mungkin seperti orang lain, kamu nggak mungkin nyakitin dia, dan saat ini dia bener-bener ngerasain kamu setega ini sama dia gitu. Terus ya dia sedih aja, sedih ya, sedih, menyendiri, tidak mau bicara dengan siapapun. Dan Nine of Wands menunggumu, dia berjanji akan menunggu kamu sampai kapanpun. Ini reaksinya ya, Judgment. Dia ingin membalas ya, ingin membalas sesuatu kepadamu. Dia ngerasa seperti ini hukuman, atau dia gini, dia ngerasa ini hukuman buat dia juga ya. Tuh, ada Ten of Swords. Tadi di awal ini kan rasanya dia dapat Ten of Swords, dan reaksi yang akan dilakukan dia Ten of Swords juga. Ada Six of Cups, sama yang di sini juga Six of Cups ya. Nine of Swords, Five of Pentacles, Two of Wands, Four of Wands ya. Karena dia di sini wow ya. Aku melihatnya memang ada perpisahan kan teman-teman, lihat ya, The Tower, Nine of Pentacles. Dia percaya bahwa dia ngerasa dalam 10 hari mungkin sudah bergerak, atau mungkin udah 10 bulan bergerak ya. Hal tersebut menyelimuti perasaannya setelah kamu pergi dari dia ya. Dia memang akan mengalami seperti malas bekerja, malas bergerak, tidak mau bergaul atau tidak mau berkarir dalam, misalkan dia adalah orang yang suka melakukan sesuatu dengan ide-idenya, dengan tangannya ya, menulis atau dia melukis atau apapun pekerjaan yang dia gunakan lewat idenya, lewat tangannya dia sendiri ya, bukan pekerja kantor. Mungkin dia malas, tidak akan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, bahkan tidak keluar tenaga dan ide karena perasaan emosi di sini yang muncul terus. Masih marah dia ya. Saat perpisahan benar-benar tiba-tiba terjadi pada dia, sakit hati. The Tower, sakit hati yang dia rasain. Ya, tidak bisa berbuat apapun, dia males ngapa-ngapain. Nine of Pentacles ya, dia mencoba untuk menyibukkan diri lah pokoknya gitu supaya bisa ngelupain kamu, tapi kayak diganggu pikiran-pikirannya ya, selalu keinget-inget kamu terus, jadi kayak berantakan kerjaannya ya. Ada Nine of Sword ya, 99 tuh, 99 berarti awal yang baru ya guys ya. Dia di sini nggak bisa istirahat dengan tenang, nggak bisa makan enak, nggak bisa mikir jernih, kepikiran kamu terus. Nine of Cups ya, dia menggunakan batinnya untuk berkomunikasi dengan kamu. Dia nanya, dia jawab sendiri ya. Dia ngomong ini, dia jawab sendiri. Pokoknya semua dia lakukan secara batin supaya kamu kayak tertarik energinya, inget dia ya. Ada King of Cups, dia benar-benar masih mencintai kamu ya, benar-benar masih membutuhkan kamu, tapi memang dia tidak bisa memperlihatkan rasa cintanya, rasa sayangnya kamu. Kenapa? Ya, dia merasa kalau dia ini kayak nggak pantas ngomong cinta, kayak nggak pantas ngomong kalau dia masih butuh kamu. Makanya dia bingung mau ngomong terus terang bahwa dia sebetulnya masih menginginkan kamu bersama dengan dia ya, karena dia masih ngerasa kamu nggak akan pergi dari dia, dan kamu selalu bisa membuat dia itu terkadang dalam hidupnya ini banyak sekali kemerosotan dalam hal finansial ya, dalam hal emosi, tapi adanya kamu membuat dia tuh kayak sedikit rileks, bisa berjalan dengan baik-baik saja meskipun dia punya banyak masalah ya. Ada Two of Wands, dia nggak dia nggak
nggak akan cari yang lain sih. Aku lihat dia masih di sini mengharapkan dan udah pasti nunggu kamu ya, udah pasti nunggu kamu. Ada Five of Pentacles, dia bener-bener hatinya kesepian ya, kesepian, lara gitu, sakit, dan tiba-tiba saja keluar air mata gitu, membuat dia teringat kenangan bersama dengan kamu. Ini reaksi yang terjadi pada dia saat kamu pergi ninggalin dia, dan itu benar-benar kamu lakukan. Oke, apa yang akan selanjutnya teman-teman ya, kita lihat apa yang akan dia lakukan kalau kamu benar-benar pergi ya, kalau kamu benar-benar pergi dari dia. Ini kan reaksi kalau kamu beneran pergi, dan ini betul-betul sudah terjadi. Apa yang akan dia perbuat selanjutnya ya ke kamu? Kedepannya akan bagaimana gitu? Oke, kita ambil 5 dulu ya. Aku lihat di sini ya, dia lama-lama juga akan pergi untuk melupakan kamu. Itu akan dia lakukan ya. Dalam kepergiannya berjalan meninggalkan kamu, tapi di dalam pikiran dia masih sering diganggu ya dengan aku lihatnya dia mah nggak bisa melupakan kamu dari banyak hal ya, karena kamu juga bukan orang yang dalam percintaan ini orang yang diem tanpa perhatian, karena jelas-jelas kalau dari gambarnya sendiri kamu adalah orang yang sudah full ya, kasih treatment apapun untuk membahagiakan dia. Nah ini yang selalu ngebayang-bayangi dalam perjalanan dia saat ninggalin kamu. Ada Queen of Wands ya, dia percaya bahwasannya kamu pasti dan pasti akan kembali ke dia. Makanya dia selalu dikala dia sedih, dia tiba-tiba gembira, karena dia ngerasa kamu pasti bakal balik ke dia. Ada Seven of Swords ya, dia pun mencoba untuk benar-benar pergi dari kamu, tetapi lagi-lagi dia teringat dengan kamu lagi gitu ya, diganggu terus gitu pikiran dia, karena sebenarnya dia menyesal gitu meninggalkan kamu, menyesal memperlakukan kamu, tidak memperdulikan kamu ya. Di saat kamu butuh dia, dia kayak nggak peduli. Di saat kamu mungkin lagi pingin ada dia sibuk dengan temannya, sibuk dengan kegiatannya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan orang-orang yang membuat dia bahagia, ngelupain kamu. Dan dia di sini pun ngerasain hal yang sama gitu. Dia baru sadar gitu bahwa dulu dia juga pernah ngituin kamu kayak gitu. Jadi saat ini kayak dia tuh ngarep banget bisa ngerasain lagi kebersamaan itu ya, bisa ngerasain lagi kebahagiaan itu. Tapi apa yang saat ini bisa dia lakukan, cuman berpikir, karena nggak bisa hal tersebut kembali lagi, dan dia lagi cari ide gimana caranya supaya dia bisa terhubung sama kamu lagi ya. Rasa emosinya lagi tinggi banget ya guys ya, tapi dia mencoba untuk sabar. Dia bingung nih di sini, masih mencari cara bagaimana ya, karena hatinya belum bisa ngelepas kamu. Dia pingin ada satu usaha, atau mungkin lagi cari jalan gimana supaya bisa terhubung sama kamu dan kalian bisa jadi teman atau terkoneksi lagi. Dia yang jelas sedang mencari hal tersebut supaya bisa kembali kalian saling berkomunikasi. Tetapi semua cuman di dalam harapan saja ya, dalam pikirannya dia, karena dia tidak berani melakukan hal dalam kenyataan. Aku lihatnya seperti itu. Lalu ada Nine of Wands, dia juga oke, sambil nunggu aja lah ya. Jadi mikir sambil nunggu, karena sambil nunggu juga dia sambil ngelamun gitu ya, apa yang bakal dia lakukan saat nanti kamu benar-benar kembali ke dia gitu. Tetapi ternyata kenyataannya kamu tidak kunjung datang, tidak kunjung kembali, sampai beberapa waktu ke depan dia akan mulai bersedih lagi ya. Terus dia
kayak merana aja, meratapi semua yang udah terjadi, dan di sini dia pura-pura bahagia, pura-pura melepas semuanya, padahal sebenarnya dia pingin banget di sini kamu lihat dia nggak bisa bahagia tanpa kamu ya. Dia di sini meminta kepada semesta, kepada Tuhan gitu, supaya kamu mengingat dia dan kembali lagi ke dia ya. Di sini dia sabar menanti kamu dan dia akan selalu nunggu kamu. Oke teman-teman, itu yang bakal dia lakuin. Dia belum bisa pergi ninggalin kamu ya. Sesak banget bacanya, tapi memang apa ya, cinta itu kalau aku boleh bilang gini ya, aku mencintaimu bukan karena siapa kamu gitu ya. Ini kamu ya, kalau kamu pergi ninggalin dia, tapi juga karena menjadi apa diriku saat bersama dengan kamu gitu. Jadi kalau seseorang itu tidak memperlakukan kamu dengan seperti apa yang kamu inginkan gitu ya, kamu juga bukan boneka, bukan benda mati, pasti kamu akan merasakan kesakitan. Dan apa yang akan kamu lakukan? Kamu harus mengambil jalan untuk bahagia ya, mengambil jalan untukmu bahagia, daripada kamu selamanya dengan dia tapi nggak jelas mau dibawa kemana arahnya ya. Kamu dibuat cuek, dibuat menderita sendiri. Kalau bicara pun kamu nggak sanggup ngomong karena dia nggak pernah bales dengan tepat waktu. Mau melihat apa dari dia, yang kamu lihat sepertinya dia sudah memiliki sesuatu yang membuat dia kayak tidak pernah mikirin kamu, dan kamu ngerasa dan melihat dia sudah punya orang baru. Jadi kamu di sini kayak sudahlah ya, daripada terluka melihat lebih dalam lagi apa yang dia saat ini sibukkan sampai menelantarkan kamu, pada akhirnya kamu menyenangkan dirimu dengan mengambil keputusan untuk hidup sendiri ya, kayak gitu. Ya, cinta itu ibarat sebuah tanaman ya, yang terus harus diberi pupuk. Pupuknya apa ya? Kejujuran. Dia masih kamu masih sayang nggak? Ngomong terus terang. Kamu nggak suka, kenapa? Terus terang. Kamu gimana? Terus terang. Jangan bungkam, jangan dieman, jangan offan. Ya itu kan ada HP, pulsa udah diisi buat 1 bulan full. Kenapa gitu? Kok males komunikasi? Emang dalam 24 jam nggak punya waktu sehari 3 kali untuk menghubungi, untuk ngasih tahu, untuk ngobrol? Masa dipenuhi dengan kesibukan terus? Kan mustahil gitu kan. Ketulusan, harus ada ketulusan. Kalau nggak tulus bukan cinta namanya ya, pasti ada sesuatu, itu namanya bisnis, karena mengharapkan imbalan, mengharapkan keuntungan ya, ya nggak. Dan kepercayaan, kamu udah percaya 100%, mungkin dia bilang kamu tidak pernah percaya dia. Harus seperti apa lagi kepercayaan harus kamu tampilkan ke dia? Bahkan kamu tidak dihubungi berhari-hari, tidak diketemui beberapa waktu, kamu selalu memaklumi dan memaafkan, tapi dia bilang kamu nggak percaya dengan dia. Apalagi gitu ya, saat-saat dia butuh kamu pergi, kamu yang dihina, kamu yang direndahkan, tetapi dia tidak pernah mau disalahkan ya. Lalu apa ya, kalau aku bilang tuh gini, kalau dalam cinta itu nggak peduli sih ya berapa banyak kayak keributan atau perkelahian yang kamu mungkin udah ngalamin hal itu gitu ya, tapi karena kamu benar-benar mencintai dia, kamu nggak ambil pusing dengan apa yang sudah terjadi gitu. Kamu selalu memaafkan, kamu selalu bilang mungkin dia lagi kurang kurang enak badan, makanya dia malas untuk komunikasi, mungkin dia lagi banyak masalah, makanya dia kayak lama buat membalas, dan takutnya memang dia lagi kurang kurang waktu gitu untuk bisa ngehubungi kamu. Jadi kamu selalu memaklumi dia, tapi dia tidak pernah memaklumi kamu. Makanya di sini kamu mencari jalan untuk hidup dalam
kesendirian tapi bahagia ya. Sudah kamu pertimbangkan hal tersebut, sudah kamu pikir-pikir hal tersebut, sehingga kamu udah nggak pusing lagi saat pergi dari dia ya. Oke, maaf ya teman-teman, tadi agak kesleo. Oke, kita lihat perwakilan dari inisial yang dalam pembacaanku kali ini. Ada siapa di sini inisialnya? Ataukah bisa menjadi nama lengkap? Oke, di sini ada H, P, S, K, J, E, Y, R, A, M, L, D, N, B, F, O. Oke, teman-teman semuanya, ini aku lihat ya untuk perwakilan ya, untuk zodiaknya ya. Aku lihat di sini ada Scorpio, ada Gemini, terus ada Capricorn, Aquarius, Pisces, Leo ya. Lebih dipenuhi oleh energinya si Aries, Sagittarius, Capricorn, dan energi Pisces, Cancer ya. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti ya pembacaannya, karena kayaknya kurang bernada gitu, soalnya kayak tegang juga bacanya. Thank you very much semuanya, sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pembawaan video hari ini. Bye bye semuanya.